Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semua para audiens yang masih setia. Tentunya sesi kali ini saya izin memperkenalkan diri sebelumnya. Tadi sudah disebutkan nama saya Iwan Kurniawan. Saya pun selaku praktisi K3 cuma di unit mall ya, Sumarekon Mall Serpong dekat sini. Ya, nanti mungkin bisa Yanti bisa berkunjung ke sana kita bareng-bareng ya. Nah, sesi kali ini saya akan pandu di tengah-tengah kita udah ada narasumber yang cukup dikenal untuk kalangan HSE Tangerang Raya. Beliau adalah Pak Nopri Yohan Rako, Magister Psikolog. Beliau ini jebolan dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Dengan segudang pengalaman kegiatan sosial bencananya cukup banyak. Bahkan kalau saya lihat dari tahun 1999 beliau sudah aktif di kegiatan sosial bencana yaitu konflik Ternate, Ambon dan Poso ya Pak. Nah, hingga saat ini beliau sudah tergabung di Wahana Visi Indonesia di tim proyeknya dari tahun 2018 sampai sekarang. Nah, tema kali ini adalah lembaga usaha tangguh bencana. Ya, dengan berbagai pengalaman sebagai narasumber di kegiatan-kegiatan, langsung saja kita sambut narasumber kita, Pak Nopri. Tepuk tangan semuanya. Silakan Pak Nopri. Terima kasih Pak Iwan, izin berdiri ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin menyapa sekitar 5.000 orang yang ada di Oke. Seperti biasa dalam dunia kebencanaan ada namanya salam tangguh ya. Kalau saya sampaikan salam tangguh, Bapak Ibu nanti tangguh luar biasa. Oke? Salam tangguh luar biasa. Baik, izin saya lepas masker ya. Sesi kali ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana lembaga usaha menuju kepada ketangguhan. Ini sepertinya sesi reunian gitu ya, karena rata-rata sudah banyak yang kenal gitu ya di beberapa event untuk pelatihan, training, seminar dan workshop. Kita sudah sering ketemu sejak tahun 2000 ya, ada yang sudah sejak tahun 2000 sampai tahun 2002 ini ya. Nah, kenapa kemudian Wahana Visi Indonesia mensupport ataupun mendukung teman-teman lembaga usaha dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana? Kalau boleh Bapak Ibu, atau kalau boleh saya tahu, ada mungkin yang sudah tahu tentang Wahana Visi kan, rata-rata udah tahu, tapi paling tidak saya ingin memberikan informasi bahwa Wahana Visi Indonesia itu adalah salah satu lembaga sosial kemanusiaan Kristen yang bergerak di bidang kerja-kerja kemanusiaan dan sosial. Walaupun memang basisnya adalah keagamaan, tapi kami tidak membeda-bedakan suku, agama, golongan, dan ras. Karena berbicara soal masalah sosial ataupun masalah kebencanaan itu tidak pilih-pilih. Kepada siapa masalah itu akan datang dan kepada siapa bencana itu akan datang. Sehingga program kami ataupun kegiatan-kegiatan kami murni adalah kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Dan untuk proyek sinergi ini kami bekerja sama dengan mitra-mitra kami, salah satunya adalah HFI ataupun Humanitarian Forum Indonesia. Ada Mbak Wido, tepuk tangan untuk Mbak Wido. Beliau adalah program manager dari Humanitarian Forum Indonesia, dan ada Mas Hari yang di belakang. Humanitarian Forum Indonesia adalah lembaga ataupun organisasi yang bergerak di isu-isu kemanusiaan dan sosial
yang berbasis agama, yaitu dari agama Muslim, kemudian agama Kristen dan agama Katolik. Harusnya 6 agama ya, tapi yang sekarang bergabung organisasi-organisasi keagamaan itu baru 3. Jadi kayak Dompet Duafa, kemudian LPBI NU, LPBI MDMC, kemudian ada Rumah Zakat, ada YKMI, dan kayak PGI, kemudian ada CWS dan beberapa lagi lembaga karitas, lembaga-lembaga yang memang faith-based. Dan kami, Wahana Visi adalah forum anggota dari HFI tersebut. Baik, Bapak Ibu, boleh langsung. Nah, proyek kami ada seperti tulisan di belakang ini. Siapa yang sudah dapat rompi ini? Oh, belum ya. Perasaan ini sudah dapat waktu di IBIS ya, waktu pengembangan dan penyusunan Business Continuity Plan ya. Ya, di Hotel IBIS bulan Agustus itu kalau. Oh gitu. Jadi sinergi, nama sinergi ini adalah Supporting Disaster Preparedness of NGO and Community. Jadi bagaimana program dari Wahana Visi Indonesia dan teman-teman HFI ini mendukung program-program pengurangan risiko bencana ataupun kesiapsiagaan bencana di tingkat organisasi lokal dan di tingkat masyarakat. Ini program yang ataupun proyek yang dilaksanakan oleh Wahana Visi Indonesia. Kenapa sampai kami melakukan ini? Karena ada beberapa pengalaman ataupun ada beberapa background yang melatar belakangi sehingga program ini kami lakukan. Yang pertama, kami mendapat mandat dari USAID selaku donor dari proyek ini untuk melakukan program-program. Pertama, waktu sebelumnya itu kepada pemerintah, baik Provinsi DKI Jakarta maupun Kabupaten Tangerang, dan yang sekarang ini adalah lebih kepada organisasi-organisasi lokal dan masyarakat yang ada di DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang. Kemudian kami melihat juga bahwa agenda pelokalan yang ada terkait dengan bantuan dan penguatan kapasitas bagi organisasi lokal dalam rangka penguatan kapasitas, kemudian di tingkat nasional dan di tingkat lokal. Yang kedua, ini yang penting juga kenapa kami kemudian bermitra dengan teman-teman lembaga usaha, ini untuk meningkatkan peran dunia usaha, dan kemudian selain itu juga tokoh agama. Selain tokoh agama, ada kelompok perempuan dan anak muda, lebih khusus anak muda perempuan, dalam melakukan manajemen kebencanaan dan penguatan kebijakan. Baru yang ketiga adalah mendukung populasi berisiko untuk membangun fondasi yang stabil melalui pelokalan dan kepemimpinan wanita. Jadi dalam setiap program kami selalu melakukan yang namanya pengintegrasian atau mainstreaming dengan isu-isu gender dan disabilitas. Kenapa? Karena di berbagai kejadian ataupun berbagai kegiatan, isu ini sangat penting gitu, karena banyak sekali terjadi ketidakadilan terhadap teman-teman yang mempunyai keterbatasan dan juga kaum perempuan gitu. Nah, kami berharap juga di lembaga usaha ini juga menjadi isu yang penting gitu. Bagaimana melibatkan teman-teman yang punya keterbatasan ataupun disabilitas untuk terlibat dalam lembaga usaha dan kepemimpinan dalam dunia usaha. Kalau kali ini memang sudah terbukti ya bahwa yang memimpin APK3L belum terlalu terbiasa ya, adalah seorang perempuan. Tepuk tangan untuk Heyanti gitu ya. Jadi ini salah satu juga maksud dan tujuan kami ketika kami melakukan program sinergi ini. Tapi sebagai informasi
lainnya bahwa di program kami yang sebelumnya itu kami melakukan kajian bersama dengan satu lembaga peneliti yang ya di Indonesia cukup terkenal, namanya CSIS, Lembaga Penelitian di Bidang Ekonomi dan Kebencanaan, yang mana ditemukan bahwa banyak sekali kerja-kerja pemerintah yang terkait dengan kebencanaan itu yang tidak jalan. Kenapa? Karena tidak atau kurang disupport oleh berbagai pihak, sehingga diusahakan mencari salah satu bentuk atau model yang namanya public-private people partnership. Jadi bagaimana kemudian mengkoneksikan antara pemerintah dan dunia usaha dan perorangan untuk bersama-sama membangun dalam rangka menuju ketangguhan bencana di Indonesia. Ini yang kemudian menjadi dasar kami di proyek sinergi ini juga kemudian melakukan pendampingan ke teman-teman lembaga usaha agar supaya pemerintah itu tidak berjalan sendiri. Karena berbicara tentang urusan kebencanaan itu bukan hanya urusan pemerintah. Kalau dulu ada namanya segitiga, bukan segitiga biru ya. Kalau di BPBD ataupun BNPB yang kayak ini segitiga kan. Jadi maksudnya ini ada unsur pemerintah, kemudian ada lembaga usaha, dan ada masyarakat. Jadi segitiga tersebut menjelaskan tentang unsur-unsur tersebut. Tapi kalau sekarang yang sedang dicanangkan oleh pemimpin bangsa kita ada namanya pentahelix. Ada pemerintah, ada masyarakat, ada lembaga usaha, ada akademisi ataupun dunia pendidikan, dan ada media massa. Ini yang kemudian didorong untuk lakukan secara bersama-sama atau berkolaborasi. Makanya ya alhamdulillah saat ini antara perwakilan kami dari masyarakat, kemudian dari teman-teman lembaga usaha, dan dari UMN sebagai akademisi juga itu berperan penting ya. Jadi berkolaborasi dalam kegiatan seminar saat ini. Next. Iya, kalau kita melihat gambar ini, Bapak Ibu mungkin yang hadir di sini kan para ahli, para praktisi K3 yang sebenarnya sudah tahu sebenarnya semuanya. Ya, saya justru malah akan lebih banyak belajar dari Bapak Ibu semua. Ini ada gambar A, B, C, dan D. Kalau mau dilihat, gambar mana sih sebenarnya yang menunjukkan bencana itu terjadi? Yang sudah terjadi bencana. Oke, ada yang bisa bantu jawab saya? C dan D. Oke, kalau AB itu apa berarti? Oke, jadi ada dua istilah ya, ada bahaya dan ada bencana, ancaman dan bencana. Berarti A dan B itu adalah sebuah bahaya ataupun ancaman. Ya kan, kalau gunung, ya itu bisa menyebabkan, tapi belum terjadi. Kemudian yang B ini gedung-gedung bertingkat itu bisa polusi, bisa kebakaran, gempa, bisa menyebabkan korban jiwa, nah terjadi bencana. Tapi kalau yang C dan D itu adalah banjir, bandang, kemudian ini adalah ya longsor ataupun bisa jadi banjir bandang, ya, sudah menyebabkan kerugian, kerusakan, dan bisa menyebabkan korban jiwa. Jadi antara C dan D adalah bencana, kemudian AB adalah bahaya ataupun ancaman. Next. Tadi juga kayaknya sudah sedikit banyak disinggung oleh pemateri sebelumnya dari Pak Prabu tadi. Nah, oke, kita berbicara tentang pengurangan risiko bencana, berarti berbicara juga tentang kebencanaan. Nah, ini berdasarkan pengertian ataupun pemahaman definisi bencana dari United Nations Disaster Risk Reduction. Jadi organisasi PBB yang membawahi tentang isu pengurangan risiko bencana, yang menyatakan bahwa bencana itu adalah gangguan serius
terhadap fungsi komunitas ataupun masyarakat pada skala apapun karena peristiwa bahaya yang menimbulkan paparan, kerentanan, dan kapasitas yang menyebabkan hal-hal berikut, yaitu korban jiwa, kerugian material, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Kemudian sejak tahun 2005, pasca terjadinya tsunami Aceh, itu kemudian muncullah yang namanya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2027. Kalau tidak ada tsunami, tidak ada dasar hukum ini. Belajar dari pengalaman tsunami dan gempa bumi di Aceh dan Nias 2004 dan 2005, sehingga pemerintah Indonesia kemudian mengambil sikap untuk mengeluarkan Undang-Undang PB tahun 2007 nomor 24. Jadi kata kunci dari bencana ini adalah kumpulan peristiwa yang terjadi, baik peristiwa alam maupun non-alam, yang mengakibatkan korban jiwa, kerugian material, dan gangguan dampak psikologi. Jadi kalau satu peristiwa yang terjadi dan muncul ini, itu dinamakan bencana. Tetapi kalau peristiwa yang terjadi itu kemudian tidak ada korban jiwa dan tidak ada gangguan psikologis dan lain sebagainya, berarti bukan bencana. Misalnya kejadian di satu pulau yang tidak ada penghuninya dan kemudian habis terkikis tsunami, berarti itu bukan bencana karena tidak ada korban jiwa, tidak ada korban material, dan tidak menimbulkan dampak ataupun gangguan psikologis. Oke, next. Nah, ini terminologi bencana. Yang paling penting dalam isu pengurangan risiko bencana adalah yang pertama soal ancaman ataupun bahaya. Kemudian kerentanan atau kekurangan ataupun kelemahan. Dan yang berikutnya adalah kapasitas. Kekuatan ataupun sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, ini yang paling penting dalam isu pengurangan risiko bencana. Makanya kenapa kami Wahana Visi kemudian melakukan sosialisasi ataupun kampanye-kampanye tentang pengurangan risiko bencana. Karena kita melihat yang 3 tersebut. Baik, Pak Davi, waktu 5 menit lagi. Oke, next, lanjut. Ya, ini kapasitas. Saya sampaikan tadi ya, bagaimana kemudian lembaga usaha itu memiliki kekuatan, kelebihan, kemampuan, apa yang sudah dimiliki oleh lembaga usaha, sudah punya tim TRC, tim reaksi cepat kah, sudah punya business continuity plan kah, sudah melakukan yang namanya tadi HIRA DC, sudah melakukan yang namanya business impact analysis, bagaimana hasilnya, dokumennya seperti apa, sudah melakukan simulasi. Ini adalah kekuatan-kekuatan kapasitas yang harus dimiliki oleh lembaga usaha. Kalau di masyarakat kita namanya HVCA. Kemudian kerentanannya bagaimana? Perusahaan ataupun pabrik terletak di mana? Di lingkungan masyarakat atau di tengah kota atau di pinggiran jurang atau di bawah kaki gunung atau apa gitu. Jadi kita juga melihat letak ataupun posisi dari perusahaan kita ada di mana gitu. Nah itu harus dikaji. Yang namanya tadi dibilang oleh Pak Indra tadi itu adalah HIRA DC. Oke, next. Next. Iya. Ini jenis-jenis ancaman ya. Ada ancaman yang sifatnya rapid onset. Itu yang seperti gempa bumi dan tsunami yang secara tiba-tiba. Kemudian ada yang slow onset. Nah, itu ada jenis-jenisnya. Next. Nah, ini cakupan dari bencana itu ada yang sifatnya cukup mendapat bantuan dari lingkungan sekitar. Kemudian apakah membutuhkan bantuan secara nasional ataupun internasional,
ataupun yang menjadi kronik ya, kayak saat ini COVID gitu ya, secara global dan terus-menerus. Next. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ketika kita melakukan satu kajian, yang harus kita lihat seperti apa ancaman bahayanya dan seperti apa kerentanannya. Dua ini harus diturunkan ketika kita melakukan kajian. Dan yang harus ditingkatkan adalah kapasitas. Kapasitasnya yang saya sampaikan tadi. Staf ataupun karyawan diberikan pelatihan tentang kesiapsiagaan bencana. Perusahaan melakukan kajian HIRA-DC. Perusahaan melakukan simulasi. Minimal sebulan lagi. Setahun mungkin 2 kali. Kemudian dibentuklah tim reaksi cepat. Ini satu kapasitas yang perlu ditingkatkan sehingga ketika ada ancaman bencana dan kerentanan, maka resiko itu semakin diminimalisir. Jadi semakin berkurang. Ini rumus yang ada dalam pengurangan risiko bencana. Next. Nah, ini paradigma ya. Kalau dulu berbicara soal bencana, bagaimana kita cepat melakukan respon. Tapi sekarang itu adalah sebuah tindakan preventif gitu. Kalau dulu itu fatal, tapi sekarang itu rasional gitu. Kemudian dulu itu terpusat, kalau sekarang sudah mulai terdesentralisasi. Kalau dulu itu kita berdiri sendiri, saya datang melakukan atau memberikan bantuan secara sendiri-sendiri. Tapi kalau sekarang itu sebagai arus utama atau sudah berkolaborasi. Siapa melakukan apa di mana ataupun bersama-sama. Selanjutnya, nah ini tadi ya soal PRB itu berangkat dari ini ya Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa kemudian dunia internasional melakukan yang namanya kerangka kerja, yaitu kerangka aksi Hyogo itu setelah tsunami gitu ya, 2005 sampai 2015, dan kemudian 2015 itu sampai 2030 itu diperbaharui menjadi kerangka Sendai tentang PRB, dan lembaga usaha juga masuk di dalam kerangka Sendai ini. Mari kita coba kita lihat. Next. Iya, ini ada beberapa hasil, tujuan, kemudian tindakan prioritas. Nah, saya cuma fokus di tindakan prioritas 3 ya. Investasi PRB untuk resiliensi atau investasi PRB untuk ketangguhan. Jadi ada pada poin yang ke-1, 2, 3, 4, 5. Jadi bagaimana ketangguhan ini kemudian bisa bertahan, terutama untuk ketahanan bisnis pada lembaga usaha. Jadi ini yang kenapa juga Wahana Visi melalui proyek sinergi ini kemudian mengkampanyekan ataupun melakukan sosialisasi dan pendekatan ke lembaga usaha untuk ayo kita bareng-bareng. Ayo kalau memang lembaga usaha mau karyawannya masih akan tetap bekerja, lembaga ataupun organisasinya masih akan tetap beroperasi, kita bareng-bareng untuk melakukan yang namanya pengurangan risiko bencana. Next. Sisa 2 menit lagi. Ya, ini next aja. Ini skema penanggulangan bencana. Nah, menjadi pertanyaan, apa yang sudah dilakukan oleh organisasi ataupun perusahaan Bapak, Ibu, teman-teman, kawan-kawan terkait dengan kegiatan baik itu prabencana ataupun pada saat bencana dan pasca bencana. Ini menjadi PR ya. Kalau yang sudah lakukan, misalnya kebanyakan mungkin yang sudah lakukan adalah ketika pasca bencana melakukan pemberian bantuan. Tapi bagaimana dengan pra dan saat? Nah ini yang harus menjadi kesepemahaman di kita semua. Next. Ya ini next. Lanjut saja. Nah, ini kembali lagi karena semuanya ada
dasar hukumnya, ada undang-undangnya. Sehingga ini perlu disampaikan ataupun perlu dilakukan oleh teman-teman lembaga usaha. Selanjutnya, apakah bencana pada lembaga usaha dapat diatasi? Mari kita lihat. Next. Iya. Itu bisa diatasi ketika kawan-kawan di masing-masing lembaga usaha itu punya kesiapsiagaan. Itu yang saya sampaikan tadi, kenapa kami kemudian mengajak teman-teman lembaga usaha melalui waktu itu ketemu dengan Ibu Teh Yanti dan dari teman Caron Pokpan waktu itu ya, sampai saya berkunjung ke kantornya. Halo Ibu, ketemu lagi kita ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan dengan teman-teman lembaga usaha. Ada kajian Hiradese, kemudian penyusunan business continuity plan, kemudian pembentukan tim reaksi cepat, kemudian peningkatan kapasitas, ada simulasi juga dengan ADR waktu itu. Jadi ini agar supaya memang teman-teman yang ada di lembaga usaha kemudian bisa siap sedia ataupun memiliki ketangguhan dalam menghadapi ancaman bencana. Tapi mohon juga untuk tidak melupakan masyarakat yang ada di sekitar. Kami berharap bahwa masyarakat yang ada di sekitar juga yang bisa jadi mengalami dampak itu menjadi perhatian dari teman-teman lembaga usaha. Next. Waktu tinggal ya, terima kasih. Oke, itu aja. Jadi ini hanya sekedar istilahnya kampanye ya ataupun kampanye, karena ini memang sudah kami bangun bersama-sama sejak tahun 2020 sampai sekarang ini dengan teman-teman lembaga usaha, dan kebetulan di dalam waktu dekat ini juga dengan teman-teman AP3KL itu akan melakukan yang namanya apa Bu? Iya, penentuan indikator bahaya kebakaran gitu di lembaga usaha. Nah, ini menjadi sebuah awal juga bagi teman-teman yang lain yang ingin terlibat untuk meningkatkan ketangguhan di lembaga usaha masing-masing. Bisa hubungi Teh Yanti supaya nanti kami bisa melakukan pendampingan, karena memang kami juga boleh dibilang punya target ya. Untuk tahun ini ada 50 lembaga usaha yang diusahakan untuk menjadi dampingan dari proyek Sinergi. Jadi dan semua itu adalah gratis, kami tidak pungut biaya dan hanya butuh komitmen dari teman-teman lembaga usaha. Itu mungkin dari saya, terima kasih, dan kalau ada salah-salah kata mohon maaf dan kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Tuti. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Rafi. Sumber yang luar biasa, penjabaran yang sangat luar biasa, karena memang bencana itu bencana itu merupakan tanggung jawab besar.